Buatnya jadi sedih banget nih kalau bisa kamu merasakan bahagia seperti itu. Aku kayak ngerasa wah ini. Assalamualaikum Kak, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget nih hari ini kedatangan Reza. Gila udah lama banget ya nggak ketemu ya. Iya, berapa udah. tahun ya? Berapa tahun ya? Ada 10 wah 10 tahun. berarti dulu gua segini nih kali. Saya yang segini Oh, Kak. iya. Gua sih segini aja nih. Jadi dulu kita main ke rumah Kak Iman 10 tahun yang lalu. Iya, main 10 kembang, tahun ya. main kembang api, petasan di atas gentengnya rumahnya Oh, Kak iya. Iman. Itu zaman dulu banget sih. Iya bener. Karena ini tuh waktu itu rumah aku tuh baru berdiri kan. Nah, terus aku ingat banget itu tuh lagi mau tahun baruan. Aku bingung tahun baruan kemana. Mendingan aku ajak teman-teman rumah yatim pada nginep di sini, cuma bakar-bakar sate. Iya. Kembang api di atas ya. Ada berapa orang yang lumayan rame juga Ada kan? 15-20-an deh. Masih ada sih fotonya, ntar bisa dilihat ya. Oi, mantap. Ini kenangan kita dulu. Sibukannya apa nih kira-kira sekarang? Kesibukannya alhamdulillah sekarang itu selain main-main sinetron FTV-an, mungkin sering nonton FTV itu Berkah Indosiar. Selain itu juga aku sekarang lagi giat banget menjadi YouTuber. Boleh di-subscribe ya channelnya Aiman Ricky. Subscribe teman-teman Aiman Ricky. Nah, aku sebenarnya fokus banget di YouTube itu dari bulan Mei ya. Mei sejak pandemi. Jadi sejak pandemi itu gimana caranya aku pengen konten nih, bikin konten, bikin YouTube nih biar aku kan selama pandemi itu nggak ada syuting kan. Jadi selama di rumah aja bikin apa nih, udah bikin konten lah di YouTube ini, dan alhamdulillah ya lumayan lah ada perkembangannya. Selain itu juga ya biasa lagi sibuk untuk bikin makanya kenapa nih rumah aku tuh kayak dibikin studio, karena hampir setiap minggu tuh bikin selain bikin konten ada kontrak sama Shopee gitu. Jadi aku selalu live streaming gitu di situ. Kamu sekarang sibuk ngapain aja? Gitu-gitu aja sih. Ya, katanya sekarang Reza ini jadi guru ngaji. Guru apa, belajar bahasa Arab Bahasa ya. Arab. Ih, mantap. Luar biasa nih, aku udah lama gak ketemu Reza, ternyata sekarang menjadi guru nih. Aku belum bisa bahasa Arab, dia udah jago nih. Kak Iman, jadi sosok Kak Iman ini yang sangat menginspirasi ini. Oke, pastinya kita harus tahu perjalanan Kak Iman dari nolnya sampai sekarang udah jadi sosok Kak Iman ini. Pastinya banyak yang pengen tahu karena banyak yang pengen ikutin jejaknya. Waduh. Bahkan pasti ada yang pengen jadi kayak Kak Iman, bahkan ada yang pengen ngelebihin Kak Iman. Wah, ini gimana nih ceritanya nih Kak? Amin Pengen sih, tahu kalau dibilang inspirasional sih amin, cuman kayaknya nggak segitunya deh. Aku ngelakuin ya seadanya aja sih. Yang aku lakuin ya bukannya pengen jadi inspirasional, tapi pengen mendamaikan hati aku gitu, pengen membahagiakan diri aku. Karena ketika aku misalkan deket sama teman-teman dari rumah yatim, kayaknya ngerasa lebih bahagia hidup aku tuh. Karena background aku sendiri, aku tuh ditinggalin sama ibu aku, mama aku di umur 7 tahun. Terus di saat itu juga tuh bahkan sebelum 7 tahun tuh bapak aku tuh udah nggak tahu kemana gitu loh. Jadi ya bahkan saat meninggalnya mama aku pun aku tuh nggak ketemu sama papa aku gitu, sampai beberapa tahun kemudian baru ketemu sama papa aku. Dan kalau dihitung sama hidup aku mungkin ketemu papa aku tuh baru beberapa kali lah ya gitu. Terakhir ketemu pun 3 tahun lalu atau 4 tahun lalu ketemu papa aku tuh. Nah jadi backgroundnya kehidupan aku, keluarga aku yang mungkin bisa dibilang kurang sempurna. Terus aku tuh jadi tinggal sama nenek kan. Nah tinggal sama nenek kakek. Nah dari situ aku tuh kadang kalau misalkan ngelihat orang lain tuh, kalau pas pembagian rapot suka ada orang tuanya, sedangkan aku tuh kayak nggak ada, tuh sedih gitu ya. Sedih banget. Terus udah gitu, tapi aku pengen nunjukin man, lo tuh bukan apa-apa, tapi bisa jadi seseorang nih. Lo jadi dari yang seorang nothing bisa jadi something nih. Gimana caranya? Ya lo harus bekerja keras banget. Jadi makanya aku lagi SD, SMP, SMA tuh aku tuh benar-benar bekerja keras, karena aku pengen banget nunjukin
kalau aku tuh bisa jadi seseorang gitu loh. Terutama buat nenek kakek aku yang udah ngerawat aku dari kecil banget gitu. Dan alhamdulillahnya ya berjalannya waktu Allah juga memberikan apa ya, jalannya tuh semudah itu walaupun memang banyak rintangannya. Jadi kayak alhamdulillah aja sih gitu. Dan makanya kenapa bisa dekat sama teman-teman rumah yatim tuh, aku pengen bisa membagikan pengalaman aku sama teman-teman di anak-anak di rumah yatim tuh, bahwa kalau kamu juga nggak punya orang tua tapi kamu bisa jadi seseorang nih gitu, bisa jadi yang bisa membanggakan gitu. Makanya berangkat dari situlah deket sama teman-teman di rumah yatim gitu. Ya, jadi teman-teman tuh aku jadi sedikit cerita nih Kak. Aku itu terlahir dari keluarga yang bisa dibilang perekonomiannya kurang seperti itu. Lalu kemudian masa kecil aku jadi di panti asuhan rumah yatim dulu. Dan kemudian kita bergaul sama orang yang nggak punya ayah, yang nggak punya ibu, yatim, piatu dan sebagainya gitu. Namun kita nggak merasa minder gitu. Kita nggak merasa aduh teman-teman kita nih anak yatim semua. Karena kenapa? Ada yang merangkul kita, ada yang membantu kita. Nah, jadi Kak Aiman juga dulu sering ngajak kita shopping, ngajak kita main-main ya. Itu sebetulnya apa ya pendorong Kak Aiman supaya bisa ke sana? Nah, aku pendorong bisa ke sana. Aku nih biasa merasakan yang namanya dulu tuh kecil tuh nggak ngerasain pengen nonton bioskop gimana ya gitu. Itu sampai aku pertama kali nonton bioskop itu tuh pas lulus SMA, itu baru pertama kali nonton bioskop gitu. Makanya kenapa pas aku udah sering nonton bioskop di Jakarta, ini happy loh nonton bioskop tuh gitu. Apalagi kalau pas waktu itu ceritanya tuh, aku inget banget tuh ngajakin teman-teman di anak-anak rumah yatim tuh dulu 99 apa gitu, 99 Langit di Eropa. Nah itu aku baca novelnya kan, 99 Langit di Eropa tuh isinya bagus. Novelnya tuh tentang muslim, terus yang menggapai impian gitu di Amerika. Terus sejarah-sejarahnya banyak juga kan, di Eropa mah, bukan di Amerika. Nah terus makanya aku tuh ini bagus nih filmnya, kayaknya aku harus ngajak teman-teman rumah yatim deh gitu. Karena selain bagus filmnya, siapa tahu juga bisa menginspirasi teman-teman gitu. Karena dengan inspirasi itu bisa datang dari mana aja, bisa dari film, bisa dari orang, bisa dari cerita gitu. Dan aku mengajak teman-teman juga bisa membahagiakan juga, setidaknya sedikitnya nih. Aku dulu pengen nonton bioskop tuh susah nih. Aku ngajakin teman-teman rumah yatim mungkin udah jarang nonton bioskop juga kan, udah nggak pernah mungkin ya, siapa yang ngajakin mereka. Ya udah aku coba ajakin teman-teman rumah yatim untuk nonton bioskop di situ, terus untuk jalan, abis itu makan-makan di mall. Karena itu bisa menjadi tambahan energi buat aku sendiri loh. Ketika mereka bahagia tuh jadi kayak luar biasa banget. Aku lebih bahagia lagi nih. Itu juga bisa membahagiakan mereka kita juga sih. Alhamdulillah banget ya. Jadi sedih banget nih kalau bisa kamu merasakan bahagia seperti itu. Aku kayak ngerasa, wah aku udah melakukan sesuatu hal yang bisa memberikan efek yang positif nih buat orang-orang, apalagi buat anak-anak rumah yatim. Dan mudah-mudahan teman-teman di rumah juga setidaknya kalau belum bisa melakukan hal yang besar, setidaknya bisa memberikan senyuman, memberikan kebahagiaan buat teman-teman rumah yatim. Kayak aku dulu tuh, aku tuh dulu ingat banget, aku tuh dulu nggak punya uang nih, karena yang namanya di entertain itu, uang itu nggak terus datang gitu. Ada saatnya kita udah kerja, tapi pembayarannya itu lama banget gitu. Aku punya uang di dompet itu tinggal 200.000 lagi gitu. Gimana caranya aku tuh pengen bahagia ya gitu. Kok aku kayak gelisah deh gitu, punya uang 200.000, gimana caranya aku pengen jadi bahagia. Terus aku mikir, udah deh mendingan aku ke rumah yatim aja deh gitu. Nah aku kalau ngasih 200.000 doang, kayak nanggung deh. Walaupun emang rumah yatim gak matokin harus ngasih berapa kan, cuma kayak nanggung deh. Gimana coba aku cacatin teman-teman aku, aku mau ke rumah yatim nih, kalau kalian mau titip juga, ayo aja transferin ya. Terus ada yang transferin sampailah waktu itu sampai 500.000 atau 700.000 gitu kan. Aku datang ke rumah yatim pas waktu maghrib gitu, ikutan sholat, ikutan sholat maghrib di sana. Pas assalamualaikum, tiba-tiba ada telepon loh, gitu. Terus Aiman ya, besok jadi ya fotonya ya, foto apa nih? Ya foto buat billboard Smart Friend. Oh gitu ya. Terus budgetnya ini ya 11 juta ya. Masya Allah banget. Terus pada itu nggak ada persiapan casting, nggak ada apa. Gitu. Terus nanti pembayarannya langsung cash ya. Masya Allah banget, kayak menurutku tuh wah
luar biasa banget gitu loh. Itu yang aku lagi nggak ada uang, aku baru datang doang, baru assalamualaikum doang, belum menyerahkan uang yang aku mau kasihin. Itu kayak nikmatnya, berkahnya tuh luar biasa banget. Langsung ada seperti itu, langsung ada tawaran pekerjaan yang besok langsung dibayar. Kayak Masya Allah banget nih, 200.000 belum dikasih ini gitu loh. Tapi ini balasannya udah berkali-kali lipat gitu. Dari situ aja kayak aduh luar biasa banget. Dan kita ikhlas, dengan kita bisa di jalan Allah, kayaknya berkali lipat banget deh balasannya. Dan Allah menilai itu dari hati kita, dari keikhlasan kita, bukan seberapa banyak uang kita ya. Jadi wah, luar biasa. Dan itu inspirasi banget buat kita. Jadi ada Kak Iman ini ketika masih susah, waktu itu masih kekurangan, tiba-tiba datang ke rumah yatim, ingin membahagiakan semuanya, tiba-tiba Allah kasih dengan yang lebih. Itu menjawab pertanyaan teman-teman yang nanya, kita pengen sedekah tapi kita bukan orang kaya nih gitu. Oke teman-teman, maka jawabannya sedekah itu nggak harus nunggu kaya. Setuju. Jawabannya adalah sedekah nggak harus nunggu kaya, namun dengan kalian bersedekah dengan hati yang tulus, dengan niat yang ikhlas, Allah akan melihat hati kalian dan Allah pasti akan memberikan yang lebih baik. Baik itu materinya, baik itu keberkahan ilmunya dan lain sebagainya. Tadi kata tuh tukang nasi padang, dikit amat. Ya ini buat kucing. terus gua pikir kenapa gua ngomong buat kucing, dalam hati gua aja kucing gak ada nasi.